Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan Allah SWT dan tetap semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masih di bilangan bulat, yaitu nanti tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan pengurangannya, maka hari ini kita belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mari kita masuk ke materinya. Coba kalian perhatikan ilustrasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. 4 kali negatif 2 hasilnya itu negatif 8. Perhatikan ya. Negatif 4 kali 2 hasilnya negatif 8. Negatif 4 kali negatif 2 hasilnya 8. 4 kali 2 gampang, hasilnya juga 8. Ini beberapa contoh ilustrasi perkalian bilangan bulat. Kemudian untuk pembagiannya, ada 10 dibagi negatif 5, hasilnya negatif 2. Negatif 10 dibagi 5, hasilnya juga negatif 2. Negatif 10 dibagi negatif 5, hasilnya 2. 10 dibagi 5, hasilnya 2. Bisa kalian simpulkan dari beberapa ilustrasi ini? Coba diperhatikan. Yang paling atas ini hasilnya semuanya negatif, bilangan negatif. Yang bawahnya ini semuanya bilangan positif di perkalian ya. Di pembagian sama, yang atas ini semuanya hasilnya negatif, tapi yang bawah semuanya hasilnya positif. Bisa kalian ambil kesimpulan? Bisa ya. Perhatikan tandanya. Yang atas, ini misalnya 4 kali negatif 2. 4-nya ini positif, negatif 2, 2-nya ini negatif. Perkalian positif dengan negatif, maka hasilnya negatif. Sama aja ketika nanti dibalik. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Tapi yang bawahnya, perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif, itu hasilnya bilangan positif. Bawahnya lagi, perkalian bilangan positif, ini sudah jelas, pasti menghasilkan bilangan positif. Berlaku juga untuk pembagiannya. Ya, berlaku juga untuk operasi pembagiannya. Jadi, dari beberapa ilustrasi ini bisa kita simpulkan bahwa untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan negatif jika yang dikalikan itu tandanya berbeda. Ya, tandanya berbeda. Perkalian atau pembagian jika tandanya berbeda maka akan menghasilkan bilangan negatif. Berbeda itu satunya negatif, satunya positif, atau satunya positif, satunya negatif. Kebalikannya, perkalian dan pembagian bilangan bulat itu akan menghasilkan bilangan positif ketika yang dikalikan atau yang dibagi itu tandanya sama. Perhatikan di sini. Tandanya sama. Sama-sama negatif atau sama-sama positif. Maka akan menghasilkan bilangan positif. Ya. Negatif 4 kali negatif 2. Ini kan sama-sama negatif. Maka menghasilkan bilangan positif. 4 kali 2 sama-sama positif, maka menghasilkan bilangan positif. Begitu teman-teman? Bisa dipahami? Bisa kita simpulkan juga di sini. Pada perkalian pembagian bilangan bulat, yang pertama, perkalian dan pembagian bilangan bulat yang tandanya sama, maka hasilnya positif. Ya, tadi sudah kami sampaikan. Tandanya sama itu berarti sama-sama negatif, bisa sama-sama positif. Yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan tanda berbeda, maka hasilnya nanti negatif. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya sama seperti ketika kalian mengalihkan atau membagi seperti biasa. Tinggal nanti diperhatikan tandanya. Apakah hasilnya positif atau hasilnya negatif? Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke beberapa contoh soal ya. Soal nomor 1. Negatif 8 dikali 11. Berapa kira-kira?
Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya seperti antum ngalikan. Silakan dikalikan. 8 kali 11 berapa? 8 kali 11 itu 88. Ya kan? 8 kali 10 kan 80. 8 kali 11 berarti 88. Tinggal ini tandanya negatif atau positif. 8-nya negatif, 11-nya positif. Maka tandanya berbeda. Berbeda tanda, hasilnya negatif. Maka ini ketemunya adalah negatif 88. Bisa? Gampang? Sederhana. Contoh 2. 12 dikali negatif 20. 12 dikali negatif 20. 12-nya positif, 20-nya negatif. Karena tandanya berbeda, pasti nanti hasilnya ini adalah bilangan, apa anak-anak? Bilangan negatif, karena tandanya berbeda. Kemudian menghitungnya gimana? Menghitungnya tinggal kalian susun ke bawah perkalian seperti biasa. Nih contohnya, 12 kali 20. Ketemunya 240. 240 ini tandanya adalah negatif karena tandanya berbeda. Satunya positif, satunya negatif. Bisa difahami? Bisa ya. Contoh ketiga. Negatif 24 dikalikan negatif 15. Negatif 24 dikali negatif 15. Kita hitung seperti biasa untuk mengalikan. Kalikan ke bawah. 24 kali 15. Kalau mengalihkan tanda negatif itu nggak usah diikutkan. Nanti tidak malah bingung. Cukup kalikan angkanya saja. 24 kali 15. Ketemunya 360. Nah, 360 ini tandanya nanti negatif atau positif. Kalian lihat di bilangannya. 24 ini negatif dikali 15 ini juga bilangan negatif. Berarti ini sama-sama bilangan negatif. Tandanya sama. Kalau tandanya sama, maka menghasilkan bilangan positif. Berarti ini hasilnya 360. Positif 360. Bisa ya? Cukup mudah. Kita ke pembagian sekarang. Contoh yang keempat. Pembagiannya. Negatif 60 dibagi 4. Negatif 60 dibagi 4. Hasilnya kira-kira negatif atau positif nanti? Negatif 60 berarti negatif. Dibagi 4 ini positif. Berarti negatif dibagi positif. Tandanya berbeda. Maka nanti hasilnya pasti bilangan apa? Ya, nanti hasilnya pasti bilangan negatif. Berapa? 60 bagi 4. Bisa ngawang enggak? Jawabannya 15 ya. 15 kali 2 itu sudah 30. 30 kali 2, 60. Maka 15 kali 4 itu 60. 60 dibagi 4, 15. Negatif 15 karena tandanya berbeda. Berikutnya, contoh yang kelima. Negatif 224 dibagi negatif 4. Bisa ngitung enggak? Di porogapit. Nggak bisa porogapit? Harus bisa. Silakan belajar kembali porogapitnya. Nah, ini bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif. Maka tandanya sama. Berarti nanti hasilnya pasti bilangan positif. Karena tandanya sama. Sama-sama negatif, nanti hasilnya pasti bilangan positif. Silakan di porogapit. Nih porogapitnya, kalau kalian lupa. Silakan diperhatikan. 22 dibagi 4 ketemunya 5. 5 kali 4 itu 20. Kurangi 2, turunkan 4. 24 dibagi 4, 6. 6 kali 4, 20. 4 kurangi habis 0. Maka jawabannya adalah positif 56. Karena tandanya sama-sama negatif, maka menghasilkan bilangan positif. Bisa ya? Mengalihkan dan membagi sama persis seperti kalian membagi dan mengalihkan di kelas-kelas sebelumnya. Yang belum bisa porogapit, ketika angkanya besar, kalian harus belajar kembali porogapit. Mengalihkan bilangan yang banyak, antum bisa pakai susun ke bawah. Itu paling mudah. Ingat, ketika mengalihkan atau membagi, tidak perlu diikutkan bilangan apa tanda negatifnya, biar nggak bingung. Cukup kalikan angkanya saja atau bagi angkanya saja. Tinggal nanti hasilnya 5
lihat tandanya. Kalau tandanya sama, maka pasti hasilnya bilangan positif. Tapi kalau tandanya berbeda, maka hasilkan bilangan negatif. Baik, bisa kita simpulkan kembali sebelum kita akhiri. Perkara dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, tandanya berbeda, positif dengan negatif atau negatif dengan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Yang kedua, tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya bilangan positif. Silakan dua hal ini kalian jadi patokan untuk mengalihkan dan membagi bilangan negatif. Baik teman-teman semuanya, bisa dipahami ya. Silakan nanti perbanyak latihan soal dan dikerjakan tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat. Untuk materi hari ini kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.